Memiliki tubuh ideal tentu jadi harapan semua orang. Dengan gaya hidup yang tepat, pola makan yang tepat, tentu ini dibutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tubuh yang ideal sekaligus juga sehat? Saya akan ngobrol langsung dengan ahlinya, Aderai, dalam Meet Up with Adera. Mas Aderai, seorang atlet binaraga kebanggaan Indonesia. Apa kabar Mas Ade? Halo, baik Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mas Ais sudah diundang. Terima kasih juga buat pemirsa iNews semua. Terima kasih. Ya, kita Baik Mas. Ya. terima kasih sekali Mas Ade mau gabung bersama kita. Mas Ade ini kan kalau kita lihat track recordnya memang menjadi seorang binaraga yang sangat-sangat populer di tanah air, bukan hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Kalau kita lihat awal mulanya kan Mas Ade ini di usia 10 tahun katanya beratnya tidak terlalu ideal ya Mas. Bisa diceritakan nggak awal mulanya bisa menggeluti dunia olahraga binaraga ini Mas? Ya, Mas Ais, terima kasih. Jadi sebenarnya bukannya tidak ideal, sebenarnya semuanya biasa saja sih ya. Saya lahir kurang lebih 2,5 kilo lah, hampir 3 kilo ya. Lalu di umur 10 tahun berat saya 25 kilo. Sebenarnya kalau untuk tahun itu, tahun 70-an ya, udah lama ya. Untuk waktu itu mungkin udah normal ya anak kecil sekurus itu gitu. Saya juga waktu saya di bangku SMA, waktu usia saya 16 tahun sampai 17 tahun, dengan tinggi 183, berat saya juga cuma 55 kilogram Mas gitu. Jadi memang kalau kita lihat dengan perkembangan zaman itu, terutama dalam 10 tahun terakhir kali ya mungkin ya, obesitas atau kelebihan berat badan itu kan akhirnya meningkat gitu ya. Itu pasti juga diikuti juga dengan berbagai penyakit kronis ya, kayak salah satunya adalah yang berhubungan dengan penyakit jantung, cardiovascular disease, juga diabetes tipe 2 ya. Akhirnya jadi ketika ngelihat anak kecil umur 10 tahun beratnya 25, jadi kayak kekurusan gitu. Padahal anak-anak sekarang mungkin yang ternyata jauh lebih berat gitu Mas. Iya, awal mulanya kan Mas Ade ini menggeluti bulu tangkis ya katanya ya. Ya, saya pemain bulu tangkis sebelumnya. Nah, kok bisa jadi dalam tanda kutip melenceng ke binaraga ini? Padahal kalau kita lihat binaraga ini kan dulu ya, apalagi di tahun-tahun lalu itu belum 80 ya. 80-an itu belum populer ya. Jarang sekali orang yang menggeluti dunia itu, apalagi sangat jarang. Iya, Gym masih jarang dibanding sekarang ya. Itu kenapa bisa betul betul. alasannya Mas? Iya, mungkin dulu awalnya karena saya gagal jadi pemain bulu tangkis, Mas. Jadi gagal jadi pemain bulu tangkis, saya sempat pindah ke jadi pemain voli sejenak, lalu sempat jadi mewakili UI waktu itu, Universitas Indonesia, buat kejuaraan Asia Tenggara tolak peluru gitu, juga ikutan gitu ya. Ya masih muter-muter aja di olahraga yang berhubungan dengan kekuatan sampai akhirnya saya diperkenalkan sama Panco Mas gitu. Nah jadi gara-gara Panco akhirnya saya terintroduce atau terperkenalkan dengan latihan pengencangan otot rangka, dalam hal ini yaitu latihan beban atau resistance training, karena saya rajin latihan tujuannya supaya biar kuat tangannya di meja Panco gitu. Waktu dulu juga jadi tolak peluru juga, atau jadi spiker waktu jadi pemain volley gitu, atau bahkan saya pun juga waktu pemain bulu tangkis saya pun juga udah mulai ngangkat besi ya, karena waktu itu kan saya juga mau smash-annya keras dan sebagainya. Kebetulan saya juga pemain double pada saat itu juga. Jadi olahraga yang berhubungan dengan kekuatan itu kayaknya kayak panggilan hati gitu bagi saya gitu. Jadi akhirnya gara-gara Panco lah, makanya akhirnya saya jadi secara tidak sengaja badannya pelan-pelan jadi beratnya naik karena mungkin massa ototnya meningkat, dan akhirnya saya memutuskan untuk kenapa nggak saya terjun ke dunia binaraga gitu. Tahun berapa tuh Mas? Itu tahun pada saat itu tahun 80, antara 84 sampai 87 Mas. Iya. Nah, saat itu kan kalau kita tahu
belum banyak gym ya Mas, tidak Iya, seperti nggak sekarang ada. kan Ya, di jamur rumah aja latihannya. di bahkan di tempat-tempat perkampungan juga sudah ada gym sekarang. Nah, Iya, iya, iya. cara mengakalinya untuk bisa melatih otot, membesarkan otot badan itu gimana Mas? Cari gymnya itu? Cari gym-nya. Dulu juga sebenarnya nggak terlalu mengenal ya namanya istilah gym atau apa gitu. Cuma taunya adalah bahwa kalau otot mau kencang kan ya berarti saya coba siasat dengan memanfaatkan alat-alat yang ada. Waktu itu saya punya dumbbell, barbel ya di rumah secukupnya, sama saya menggunakan tubuh saya gitu. Jadi udah kayak di karantina aja ya. Jadi di rumah jadi hanya pakai badan sendiri, angkat badan gitu ya, pull ups gitu, kadang-kadang push up gitu, sit up juga. Dan memang saya melakukan pada saat itu kalau bisa dikatakan memang banyak sekali gitu ya. Mungkin saya bisa sehari bisa 1.000 kali gitu push up, sit up gitu. Itu saya bagi menjadi per 50 satu setnya. Jadi satu set 50 kali. Berarti saya lakukan misalnya 6 set, 300 berarti saya lakukan 3 kali dalam sehari gitu. Lalu kalau tangan kadang-kadang saya pakai dari berbagai sudut, angle untuk bisa saya melatih kekuatan tangan saya. Sehingga akhirnya misalnya kayak pull up lah gitu yang gampang Mas. Saya bisa ngangkat badan saya dengan satu tangan saya gitu kan. Jadi saya cuma berpikir kalau saya bisa mengangkat badan saya, berarti kalau seandainya saya di meja panco, berarti cuma ngangkat satu tangan orang mestinya kuat ya gitu. Jadi dulu dengan keterbatasan informasi dan pengetahuan dan juga keterbatasan fasilitas yang ada, ya pada saat itu saya coba siasat aja. Nah kebetulan bersyukur pada saat itu kan ada buku-buku dan sebagainya, saya lihat-lihat aja, oh nih gerakannya begini, gerakannya begitu. Nah tapi pada saat yang sama juga waktu itu ada lah sebenarnya kalau Mas tahu beberapa pusat kebugaran yang zaman dulu gitu, yang terbatas sih gitu, tapi di pusat kebugaran itu memungkinkan saya untuk bisa punya beban angkatan yang lebih berat lagi gitu. Tapi memang ya tentu memang nggak bisa dibandingkan dengan sekarang. Kalau dulu itu ibarat kayak ada fitness center, ya mungkin per wilayah aja kayak satu Jakarta Pusat ya adanya paling di situ aja. Di Jakarta Barat adanya mungkin di sana aja. Kayak di Senayan ada di waktu itu ada di Stadion Utama ya gitu. Itu pun juga tempat angkat besi gitu ya. Jadi pada saat itu ya di mana aja yang bisa. Nah, tapi memang kebanyakan juga hotel-hotel pada saat itu juga punya fitness center kan gitu. Jadi memungkinkan juga sekali-sekali kadang-kadang bisa latihan ke hotel gitu. Kadang-kadang dia punya kayak member card yang kayak diskon card apa gitu ya. Karena kan dulu kan cuma pelajar gitu ya. Jadi pikir oh mana ya yang murah yang bisa diikutkan gitu. Ada mentornya nggak Mas? Apa Ya. cuma ada mentornya nggak? Ada gurunya nggak? Atau hanya melalui buku-buku aja? Iya, memang pada saat itu kebetulan memang nggak nggak memang pada saat itu sumber daya manusianya memang kurang kali ya gitu ya. Jadi belajar sendiri aja atau sama-sama teman ya kadang-kadang ada juga yang kasih tahu oh gini gitu. Waktu apalagi sejak saya pertama kali mulai masuk ke apa ke sebuah pertandingan ya di Binaraga itu kan berarti saya masuk juga akhirnya ketemu sama atlet-atlet yang lain atau kadang saya ketemu sama pengurus olahraganya ya kadang-kadang juga suka banyak masukan dari mereka juga gitu tapi memang overall pada saat itu memang banyak belajar sendiri sih saya. Nah, proses dari pembentukan tubuh saat itu Mas, dari kondisi artinya manusia pada umumnya sampai akhirnya Mas Ade punya otot seperti sekarang itu berapa lama Mas? Waktu itu sebenarnya cuma 3 tahun sih saya Mas. Kurang lebih 3 tahun itu, tapi 3 tahunnya dari tahun 91 sampai 94. Nah sebelumnya di tahun 87 sampai tahun 91 itu saya belum jadi atlet kan, hanya senang fitness aja gitu. Jadi saya latihan-latihan aja gitu ya. Tapi memang kalau ketika waktu saya memutuskan untuk terjun ke sebuah pertandingan binaraga, pada saat itulah pertandingan itu bisa menjadi satu apa ya jadi kayak motivasi bagi saya untuk saya mau lebih maju lagi gitu ya karena ketika kita bertanding pada saat itu tanggung jawabnya udah bukan cuma dengan diri sendiri tapi juga dengan orang lain karena begitu tanding dan saya pada saat itu sangat bersyukur dari tahun 90-an awal itu ketika saya tanding saya langsung juara 1 Mas pada saat itu jadi pada saat itulah saya ngerasa
saya bertanggung jawab untuk harus punya prestasi lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi akhirnya berarti latihannya harus lebih keras, berarti saya cari tahu ini, cari tahu itu, sampai akhirnya kejuaraan besar pertama yang saya ikuti itu di tahun 93 itu PON. PON, saya mewakili DKI pada saat itu. Dan sejak PON itulah akhirnya dari hasil bonus PON itu saya juara 2, dapat medali perak tahun 93 itu. Uang bonusnya itu pada saat itu 5 juta rupiah. Saya Gede tuh sisi tahun segitu, Mas. ya besar, lumayan besarnya, karena kan pada saat itu dolarnya kalau nggak salah nggak 2000 lah. nggak sampai 2.000 pada saat Ya. itu ya, kalau nggak salah masih 1.000 berapa gitu ya. Jadi dengan punya uang 5 juta bisa beliin dolar yang cukup. Saya kebetulan punya sahabat saya sekolah di Amerika, jadi saya bilang boleh gak saya kunjungi dia. Jadi saya tinggal di sana setengah tahun di rumah dia, tapi saya kerjanya tiap hari latihan. Lalu pergi ke perpustakaan atau ke toko buku, baca buku, lalu saya punya catatan sendiri. Jadi saya catat semuanya mulai dari diet, latihan, apa segala. Jadi bukunya nggak dibeli, tapi ditulis aja. Jadi lengkap, saya punya ilmunya. Pulang dari Amerika, turun 10 kilo beratnya karena di sana nggak makan kan ya, makannya sedikit. Jadi tapi dari situ saya praktekkan, begitu pulang ke Indonesia saya praktekkan semua ilmu yang saya dapatkan di Amerika. Nah, sejak itulah akhirnya saya mendapatkan kemajuan. Tahun 94 saya jadi juara nasional, habis itu ya teruslah 95 jadi juara Asia, 96 jadi juara dunia gitu. Saat pertama kali memutuskan jadi atlet binaraga, ada nggak orang yang artinya yang mengarahkan untuk bisa jadi atlet aja lah, Dek, gitu. Ada nggak, Mas, kira-kira seperti itu? Sebenarnya kebetulan memang nggak banyak yang tahu ya soal itu ya. Paling yang mengarahkan hanya lebih kepada kayak keinginan saya mau tanding. Lalu saya tanya sama orang, kalau saya mau tanding di mana gitu. Nanti dikasih tahu, oh tanding aja ke situ. Nanti saya tanding ke sana. Nah begitu kelar tanding, nanti saya latihan lagi keras. Saya tanya lagi, ada pertandingan lagi di mana gitu ya. Sampai akhirnya saya resmi lah di tahun 90-an itu saya resmi jadi atlet DKI Jakarta pada saat itu. Tanggapan orang tua saat Mas Ade memutuskan jadi atlet binaraga gimana, Mas? Itu kan di zaman itu binaraga dan juga atlet pada umumnya kan bisa dikatakan bukan sebuah profesi yang menjanjikan. Ada pertentangan nggak? Apalagi Mas Ade kan nih bisa dibilang kalau dari keilmuannya sarjana ekonomi katanya, Mas, ya, dari UI. Saya sarjana ilmu politik, hubungan Ilmu politik. internasional. Iya. Kenapa justru lebih memilih sebagai binaraga bukan jadi politician misalnya? Iya, sebenarnya kalau kayak sekolah itu kadang-kadang dari dulu kan lebih kepada kewajiban kita terhadap diri kita dan orang tua gitu ya. Jadi waktu itu saya bersyukur bisa menyelesaikan kewajiban saya bersekolah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UI, di Hubungan Internasional. Jadi saya pada saat itu sebenarnya di tahun 94 itu sebenarnya saya di antara memilih gitu. Waktu tahun 94 itu saya udah jadi juara nasional, saya udah mau masuk ke kejuaraan Asia, tapi kuliah saya juga udah selesai. Nah, waktu saya sebenarnya ke Amerika waktu 6 bulan itu, saya di sana banyak belajar itu, saya sebenarnya udah lulus kuliah itu waktu itu tahun 94 itu. Nah, saya jadikan itu sebagai pada saat itu. Jadi 93 akhir tuh kuliah saya udah beres tuh sebenarnya. Jadi 94 saya fokus ke bidang saya gitu. Cuma pokoknya inti cerita ya saya ada kesempatan untuk akhirnya bisa menyelesaikan dua-duanya gitu aja sih sebenarnya. Cuma memang passion atau kecintaan saya adanya di olahraga gitu loh. Jadi setelah saya berhasil lulus kuliah itu saya sebenarnya kuliah selesai 93 akhir, tapi di 94 saya ke Amerika, di 95 itu ya urusan soal inilah, urusan soal kuliahnya lagi balik, tapi saya baru ikut wisuda tuh baru tahun 96 sebenarnya. Nah, Mas Ade, binaraga ini kan yang dituntut bukan hanya latihan ya, Mas. Ada juga pola makan, gaya hidup.
pola tidur. Nah, ini cara Iya. mengatasinya seperti apa, Mas? Pola makannya. Kan kata orang kalau untuk jadi binaraga nih lumayan mahal juga biaya makannya, Mas. Yang mahal motivasi dan niatnya. Iya, jadi saya rasa sih sebenarnya memang pada saat itu apa ya, lebih kepada ego saya sebagai anak muda yang mungkin saya pikir, oh iya saya ada potensi di sini dan saya ngerasa saya senang melakukannya gitu. Jadi saya jalanin aja sih. Sebenarnya pada saat itu juga, kalaupun juga saya nggak juara, waktu itu pun juga saya tetap akan melakukan hal yang sama. Nah, binaraga pada dasarnya sebenarnya adalah sebuah aktivitas olahraga yang tanpa saya sadari akhirnya sekarang yang saya dapatkan manfaatnya ya, yaitu adalah bahwa ketika kita melakukan dengan cara yang baik dan benar, tidak menyalahgunakan obat ya, melakukan dengan benar-benar ya, jadi mengatur pola makan kita, lalu mengatur pola gerak kita dengan olahraga, mengatur istirahat kita, itu sebenarnya kunci daripada sehat sesungguhnya kan gitu kan sebenarnya. Gara-gara binaraga, saya juga jadi tidak merokok, jadi tidak mengkonsumsikan alkohol, tidak narkoba, juga tidak tawuran atau apa gitu juga. Jadi saya pikir benar-benar saya bisa menjalankan yang namanya, kalau orang bilang mens sana in corpore sana tuh itu gitu. Kalau ada istilahnya zaman dulu orang bilang bodybuilding is important for nation building. Muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health gitu. Bahwa kita badannya tambah tegap, tambah sehat, perilakunya tambah baik. Badan kita tambah tegap, tambah sehat, kita juga bukan cuma bermanfaat bagi kita, juga bagi bangsa kita. Di sisi lain juga, ternyata pada saat kita juga berkeinginan mau punya badan yang bagus, ternyata jalan yang sehat yang kita tempuh gitu. Jadi hal itulah yang sebenarnya yang menyenangkan bagi saya gitu. Dan sejak itu ya sebenarnya saya lakukan apa namanya, ya sama sekali nggak ada kayak pamrih nanti mau kemana itu sebenarnya nggak ada sih Mas. Biasa aja lah gitu. Emang karena senang aja ya saya jalanin aja gitu. Nggak tahu juga arahnya sampai kemana gitu. Nah, tapi ya bersyukur kalau saya kembalikan lagi ke sekarang adalah bahwa yang saya syukuri adalah ternyata justru pada saat itu tanpa saya sadari, olahraga yang saya geluti itu meningkatkan kecerdasan dan kesadaran saya akan sehat gitu. Jadi dan hal itulah yang menurut saya, apalagi kayak melihat kondisi sekarang gitu ya hari ini, betapa ketika orang tidak peduli ya dengan kesehatannya, karena ada istilah orang yang mengatakan sehat itu memang tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi gitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah kebetulan dalam case-nya saya kebetulan dulu olahraga masalahnya profesi saya gitu. Jadi ya apa boleh buat saya lakukan itu gitu. Akhirnya jadi dekat dengan saya. Makanya jadi dari dulu karena saya menjalani olahraga, membina raga saya ke tahap yang lebih baik, akhirnya yang namanya ilmu kesehatan itu menjadi sesuatu yang menarik bagi saya gitu. Apalagi dengan konsep seorang olahraga itu seorang satria, warisan daripada sebuah kompetisi atau olahraga itu adalah sportivitas. Jadi yang paling saya rasa saya syukuri yaitu adalah ketika saya menggeluti olahraga ini, saya benar-benar belajar gimana caranya dengan tangan saya yang kosong, hanya anak kecil yang gedenya di Jakarta Barat, di Selipi gitu, anak dari pensiunan ABRI, yang nggak punya tempat fitness center yang lengkap gitu, tinggalnya di komplek Hankam gitu, tapi bisa jadi juara di tingkat daerah gitu ya, akhirnya bisa ke nasional, akhirnya bisa ke Asia dan dunia. Saya rasa itu satu hal yang saya syukuri dan itu yang makanya saya bilang, oh ternyata tuh ibaratnya badan manusia itu luar biasa begitu cerdasnya gitu loh gitu. Jadi nggak membutuhkan satu biaya yang begitu besar atau pengetahuan yang begitu canggih, tapi kita bisa membangun itu gitu. Makanya kenapa mungkin kalau bisa dihubungkan dengan kondisi hari ini pun juga itulah yang makanya kenapa selalu saya apa ya, kalau istilahnya saya promosikan itu adalah kepada teman-teman adalah bahwa terlepas daripada apapun kesakitannya atau jenis kesakitannya, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Kalau kita benar-benar mau fokus ke badan manusia itu luar biasa gitu.
mau sekedar kita harus jatuh hanya gara-gara kena bersin dan salaman, itu menurut saya itu agak nggak masuk akal di kepala saya gitu. Karena tubuh manusia itu sendiri sebenarnya ada is a walking ecosystem of kuman itu sendiri gitu. Terdiri daripada 6 triliun sel yang di dalamnya ada kurang lebih 60 triliun bakteri, lalu ada 380 triliun viruses gitu. Lalu dengan sistem pertahanan di tubuh kita yang ada namanya innate immune system, adanya interferon, adanya adaptive system, adanya microbiome dan sebagainya, itu tuh canggih sekali. Ibarat kayak handphone itu, kalau mau bilang ibaratnya kita udah ngomongin ini handphone saya nih udah canggih banget, itu masih kalah sama badan kita canggihnya. Tubuh kita itu saking sempurnanya bisa menciptakan racun bagi dirinya, which is virus means racun, tapi juga bisa menciptakan obat bagi dirinya. Nah, jadi saya membayangkan saya lahir berat 2,5 kilo, umur 10 tahun berat cuma 25 kilo, umur 17 tahun berat saya 55 kilo, lalu umur 25 tahun saya juara dunia di urusan badan gitu, di binaraga gitu loh. Nah, maksud saya kalau seandainya saya bisa menempuh jalan itu, kalau seandainya saya harus menyerah gara-gara ada penyakit infeksi, nggak nyambung buat saya di kepala saya gitu. Sampai akhirnya nggak bisa bersilaturahmi gitu ya, nggak bisa berpelukan, berjabatan tangan gitu ya. Senyum aja nggak bisa karena ketutupan ya masker ya. Jadi bisa bayangkan istilahnya sebenarnya betapa kita tanpa kita sadari kita merendahkan yang namanya kecerdasan atau keagungan tubuh manusia. Itu yang mungkin yang saya mau perjuangkan ke depan lah Mas ya gitu ya. Karena menurut saya tidak serendah yang kita duga seperti itu. Karena warisan pola hidup sehat adalah kemandirian, bukannya ketergantungan. Yang terjadi sekarang ini, kita sibuk dengan sebuah kesakitan, dan kita berharap suatu saat nanti akan ada obat, atau akan ada sesuatu yang nanti akan menyelamatkan kita. Padahal yang harus menyelamatkan kita adalah ulah perilaku kita sendiri. Demikian obrolan menarik kita dengan Ade Rai. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa klik loncengnya, subscribe, dan juga share, agar Anda bisa mendapatkan notifikasi dari kami. Saya Abdul Haris pamit. Salam.